Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabilar Tata Mokhtar, warga negara dengan NIM 333240101. Praktikan tutor Statistika 2, kelompok 5, kelompok 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan modul 5, di mana soalnya adalah, pulang, cacing, bukan nokat, malah dikat-cat nih harusnya. Oke, di sini ada soal shift 2. Pertama, Soal pertama tuh sebanyak 20 karyawan berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas para peserta. Dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu pelatihan seminar, pelatihan praktikum langsung, pelatihan berbasis video, pelatihan mentoring. Setelah pelatihan selesai, skor peningkatan produktivitas tiap karyawan dicatat dengan taraf signifikansi 0,05. Uji apakah keempat metode pelatihan tersebut memiliki tingkat keefektivitas yang sama. Jadi di sini udah ada tabelnya dari soal pertama ini, yaitu skor peningkatan produktivitas karyawan. Kita akan mengerjakannya menggunakan software RStudio dan juga software Minitab. Oke, nah di sini udah ada bekasnya ya. Saya mau uji coba tadi apakah sebentar atau belum. Jadi untuk soal pertama ini kita akan menggunakan metode Kruskal-Walsh. Dengan kita memasukkan variabel seminar, praktik, video, dan juga mentoring. Lalu kita melakukan kruskal test dengan mengelis seminar, praktik, video, dan juga mentoring, keempat metode tersebut. Lalu, nah hasilnya didapatkan bahwa chi-square-nya itu 14,4081 dengan df-nya itu 3 dan p-value-nya itu 0,002318. Lalu kita lanjut ke software Minitab. Nah, di sini saya juga udah melakukan tes tadi. Di sini untuk soal yang pertama, itu kita menggunakan stat, lalu ke non-parametric, lalu kita ke Kruskal-Wallis. Habis itu nanti untuk responnya itu kita masukin ke pelatihan atau C2-nya, dan faktornya itu yang metode atau C1. Lalu kita oke aja. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi, untuk DF-nya itu 3. H-value-nya itu 14,33 dan juga 14,48. Nah, P-value-nya itu 0,002. Kurang lebih sama-sama kayak Air Studio ya. Lanjut, kita ke soal ke lanjut ke soal ke yang keempat. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah jenis pelatihan kerja mempengaruhi tingkat kepuasan karyawan terhadap program pengembangan diri yang diberikan. Penelitian dilakukan terhadap 18 karyawan yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikansi 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan karyawan berdasarkan jenis pelatihan yang diikuti. Dan di sini juga udah ada tabelnya, tabel hasil survei kepuasan karyawan. Kita lanjut ke RStudio lagi. Nah, soal keempat atau menguji mod median. Kita di sini menginput datanya tadi yang ada di tabel tersebut, yaitu ada seminar, workshop, dan mentoring dengan each-nya itu 5. Lalu untuk skornya itu yang ada di tabel angka-angka tadi, kita masukkan ke sini juga untuk kita input, lalu kita exam data. Oke, setelah di input semua, kita membuat blogspot dasar untuk memvisualisasikan dari metode tersebut. Lalu kita menginstal dan mengaktifkan package. Lalu kita uji metode tersebut menggunakan mod test.
Belum, belum. Yes. Sebenarnya di sini udah kelihatan ya jawabannya. Tadi dari X square-nya itu 10, koma sekian, DF-nya itu 2, dan P-value-nya 0,6162. Kita lanjut ke Minitab. Nah, di sini di soal yang keempat, itu sebenarnya sudah kelihatan ya, sudah dicoba tadi. Jadi untuk mediannya atau C-nya itu kita dapat di sekitar overall tuh 35 atau rata-ratanya gitu tuh. Nah, di sini dan kita tuh dapat DF itu 2, C square itu 10,18 dan P value itu 0,6. Kurang lebih sama kayak R3. Kita lanjut lagi ke soal kelima. Nah, sebuah perusahaan ingin mengevaluasi tingkat produktivitas karyawan setelah penerapan sistem kerja baru. Produktivitas diukur menggunakan skala 1 sampai 10, semakin tinggi skor, semakin produktif. Pengukuran dilakukan pada 10 karyawan yang sama, yaitu sebelum sistem diterapkan, setelah 1 bulan, setelah 3 bulan, dengan taraf signifikansi 0,05. Tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Kita akan menguji coba yang menggunakan dua software yang tadi juga sama. Nah, kita akan menggunakan uji Friedman. Sebelum itu kita harus menginput data-data dari tabel yang tadi, yaitu data sebelum, data 1 bulan, dan data setelah 3 bulan. Lalu setelah kita udah menginputnya, langsung aja kita hitung hasilnya menggunakan koordinat seperti ini untuk menampilkan hasil lah. Nah, hasilnya udah seperti ini kan ya, udah kelihatan. Lalu setelah itu kita tes. Nah, setelah dites menggunakan metode Friedman test ini, didapatkan C-square itu sama dengan 20, DF itu 2, dan P-value-nya 4. Kita lanjut ke software Minitab. Nah, di sini soal kelima. Nah, sebenarnya di sini udah di running juga tadi menggunakan start, terus non parametrik, terus kita pakai Friedman. Lalu buat responnya itu hasil pengukuran, terus juga treatmentnya itu periodenya, terus juga blocksnya itu yang sampelan. Lalu langsung di OK aja dan dapat hasilnya. DF itu 2, C square itu 20, dan P value itu 0. 0. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis pekerjaan orang tua mengaruhi tingkat motivasi belajar siswa SMA. Penelitian melibatkan 270 siswa dengan kategori pekerjaan orang tua berupa pegawai negeri, wira swasta, dan petani. Tingkat motivasi belajar diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengamatan disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan orang tua. Nah, di sini udah ada tabel frekuensi observasi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua. Mari kita lihat seperti apa kalau dites. Pertama kita akan menggunakan RStudio lagi. Nah, di sini kita eh, bakal nyari chi-square ya, dengan uji chi-square. Lalu kita memasukkan data-data yang tadi udah ada di tabel. Setelah itu kita akan menampilkan matriks dan boom, terlihat hasilnya. Lalu kita lanjut ke software Minitab. Nah, kita ke soal yang ketujuh. Nah, di sini kita udah ada ini ya. Jadi yang tinggi, sedang, sama rendah itu ada yang pertama. Yang pertama itu tadi itu apa ya namanya?
Yang pertama tuh ada pegawai negeri, yang kedua tuh wira swasta, dan yang ketiga tuh petani. Jadi setelah semuanya dites tuh, jadi yang kita dapat itu C-square-nya itu ada 7,8 dan 7,7 sekian. DF-nya itu 4 dan P-value-nya 0,098 dan 0,1. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.